warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Al-ayat sadaqallahul azim. Bapak Ibu dan seluruh jamaah pemirsa warga Muhammadiyah dan seluruh simpatisan dan seluruh umat Islam, pada kesempatan kali ini perkenankan kami ingin menyampaikan tentang hikmah puasa dari segi sudut pandang sains pengetahuan ilmu kesehatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini bahwa banyak sekali teori, banyak sekali tentang penelitian-penelitian yang mengungkapkan tentang hikmah kesehatan di balik puasa Ramadan maupun puasa yang lain. Di sini saya ingin menyampaikan yang pertama adalah bahwa pada saat puasa Ramadan itu sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadz sebelumnya ataupun yang lain, yaitu landasan hukumnya di dalam Al-Quran surat yang kedua ayat 183, yaitu yang ingin saya tekankan di situ adalah kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi yang ingin saya sampaikan bukan perintah di sini adalah kaitannya dengan seruan kepada umat Islam khususnya mukmin, yaitu bahwa di sini kewajiban puasa itu adalah sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Maka di situ sebenarnya kalau kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan sains, sebetulnya di dalam tubuh kita manusia, yang mana Allah telah menyampaikan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Maka dalam diri tubuh manusia itu terdapat suatu proses yang mana disebut apoptosis, atau sel tubuh kita itu melakukan penghancuran diri kita sendiri, yaitu bunuh diri sel, di mana waktu yang diperlukan itu sekitar antara 11 sampai 14 hari. Kalau misalnya kita ambil titik tengahnya itu adalah 12 hari. Jadi kalau misalnya dalam satu tahun itu adalah 365 hari, dibagi 12 maka ketemunya adalah 30 hari. Maka puasa itu wajib 1 bulan, atau kalau misalnya kita genapkan 30 hari, maka itu adalah berlaku sejak Nabi Adam sampai kita, karena struktur manusia itu adalah sama, yaitu struktur tubuh manusia mulai dari Nabi Adam sampai kita sampai akhir zaman. Tidak ada perbedaan. Kalau ukuran memang ada perbedaan, tapi secara struktur anatomi itulah adalah sama. Maka disitulah maka kewajiban yang diterangkan oleh Allah itu bahwa puasa ini adalah untuk orang-orang yang beriman dan juga umat sebelum umat Islam sekarang ini. Kemudian di sini kalau misalnya kita lihat bahwa puasa itu adalah secara hikmah kesehatan, kalau dilihat dari ininya adalah kita salah satunya menahan makan dan minum mulai dari sahur sampai berbuka, yaitu kurang lebih adzan subuh sampai dengan adzan maghrib. Berarti kalau misalnya kita hitung kurang lebih itu adalah sekian antara 12 sampai 13 jam. Meskipun berbagai negara itu berbeda-beda waktunya, tetapi kalau misalnya di Indonesia kurang lebihnya itu sekian. Sehingga kalau misalnya kita kaitkan dengan berapa lama makanan itu berada di dalam lambung kita, itu adalah kurang lebih adalah 8 jam. Jadi sebetulnya makanan yang berada di lambung yang mana kita makan pertama kali itu kita kunyah, kemudian kita telan, kemudian makanan itu masuk ke dalam lambung, kemudian sampai habis itu adalah nanti kurang lebih adalah 8 jam. Maka kalau misalnya dalam 24 jam
itu dibagi 8, makanya ketemunya adalah 3 kali. Maka itulah menjadi dasar kenapa kita makan 3 kali sehari. Tetapi yang jadi pertanyaan kaum muslimin rahimahullah, bahwa pada saat makan misalnya kita makan jam 6 adalah makan pagi. Kemudian harusnya 8 jam kemudian kita itu baru makan, yaitu kurang lebih jam 14. Kemudian makan lagi untuk makan yang makan malam, yang ketiga itu adalah kurang lebih jam 10. Kalau kita menggunakan pedoman makanan itu habis di dalam lambung. Tapi yang jadi masalah itu adalah kita makan itu adalah jam 6, makan siangnya jam 12, makan malamnya sebelum maghrib atau sudah maghrib. Sehingga total penuh itu lambung atau pencernaan kita itu tidak pernah istirahat. Itu dari segi waktunya, belum dari segi banyaknya makanan yang kita makan. Belum lagi ada selah makanan, snack dan lain sebagainya di antara jam makan tersebut. Itulah menyebabkan organ pencernaan kita itu terlalu berat untuk bekerja selama sepanjang kehidupan. Maka Islam salah satunya itu adalah adanya kewajiban puasa. Ditinjau itu adalah untuk mengistirahatkan organ pencernaan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang menjadi pertanyaan itu adalah kenapa puasa itu menjadi kadang orangnya itu kalau misalnya tidak memperhatikan tentang sahur dan berbukanya, kadang justru malah sebagai ajang balas dendam. Maka inflasi di Indonesia itu cukup tinggi karena sebagian itu hanya berpikir bahwa puasa itu adalah mengganti jadwal makan, yang mana biasanya dia itu 3 kali sehari, maka dia itu diganti sahur dan berbuka. Maka biasanya pada siang hari itu menjelang buka, maka ramailah kuliner dan lain sebagainya. Padahal kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kulu wasrobu wala tusrifu. Sehingga makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Maka dalam hal ini Rasulullah juga mempesankan bahwa pada saat kita berbuka itu, maka pilihan yang terbaik adalah dengan rutab atau kurma basah. Atau kalau misalnya tidak ada, maka dengan tamr atau kurma kering. Kalau tidak ada, maka dengan air putih. Sehingga apa? Karena disitulah pentingnya kondisi organ pencernaan yang begitu kosong pada saat kita puasa itu, jangan terlalu dibebankan dengan makanan yang berat. Kemudian pada saat kita buka dengan jumlah yang berlebihan. Padahal Allah memberikan garis bawah bahwa ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tatabunuh khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi makan dan minumlah dari makanan yang halal lagi baik, dan jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu biasanya dengan hawa nafsu, dengan enak dan lain sebagainya, sehingga kita tidak memperhatikan thayyiban untuk keadaan kita, apalagi pada saat kita puasa. Sehingga kesimpulannya adalah puasa itu sangat baik untuk organ pencernaan. Maka berperhatikanlah pada saat kita buka dan perhatikan pada saat sahur, karena Allah menyampaikan di dalam surat An-Nabasa, fal yanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaknya manusia memperhatikan apa yang ia makan. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila bisa bil haq, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.